A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang semoga Allah berkahi, ya semoga dalam lindungan Allah SWT, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi mentoring kita, mentoring Rohis 31 Jakarta. Serahkan harimu. Dengan materi, kenapa harus jadi dai? Kenapa kita harus jadi dai? Dai bukan hanya yang ceramah saja, atau ada juga pepatah mengatakan nahnu du'at qabla kulli syai'. Apa tuh? Nanti kita bahas pada materi kali ini. Teman-teman semua, ini pertanyaan yang sebenarnya menggelitik. Memang kita harus jadi dai ya? Karena saya pun dulu ketika masih madrasah saat itu ya, saya ingat banget. Saya masih madrasah saat itu, madrasah diniyah. Saat itu usia 11-12 tahun lah saat itu ya. Saya diproyeksikan, saya dibilang sama ustadz saya saat itu bahwa wah, Dede ini nantinya insya Allah akan jadi ustadz gitu. Tapi akhirnya saya berpikir sampai rumah, oh enggak masa iya sih gue jadi ustadz gitu. Kayaknya gue pengen jadi dokter aja, karena itu cita-cita saya dari dulu. Saya pengen tuh ketika dulu saya masuk SD, ketika saya di SD, kepikir tuh pengen masuk UI, Fakultas Kedokteran gitu. Pengen jadi dokter aja, tentang dokter gigi atau dokter anak lah gitu. Jadi nggak pernah kepikiran gitu untuk akhirnya jadi ustadz. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, ketemu sama teman-teman Rohis di SMA. Sampai akhirnya memang sih saya bukan ustadz gitu ya. Saya hari ini sebagai kerja karyawan ya, karyawan biasa gitu ya. Tapi bermindset bahwa kerjaan ini itu harus menyatakan mindset dai di dalamnya. Jadi teman-teman semua, dari materi ini akhir ini teman-teman boleh berpikir untuk jadi apa aja. Teman-teman boleh berpikir untuk berbuat apa saja, tentunya yang baik ya, atau membuat sesuatu yang menjadikan teman-teman itu bisa berdaya dimanapun. Tapi pastikan teman-teman, ketika teman-teman punya cita-cita, punya impian pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi perawat, pengen jadi psikolog, pengen jadi apa lagi, jadi penyanyi misalnya, ataupun jadi pelawak mungkin, ataupun hal-hal yang lainnya, jadi engineer dan sebagainya. Pastikan kita punya mindset bahwa apapun jadinya kita itu harus menjadi ladang amal kebaikan untuk kita. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman nanti ya, teman-teman pengen jadi apapun, bukan hanya sekedar ketika jadi dokter, udah jadi dokter aja, jadi dokter praktek mungkin shift 1 atau shift 2 atau ada shift pagi, shift malam, lalu berlalu gitu aja. Tapi lingkungan teman-teman tidak merasakan manfaatnya teman-teman ada di situ. Atau misalnya ketika teman-teman nanti sudah kuliah ngerjain tugas, pulang dan sebagainya, tapi akan sangat sayang ketika teman-teman kuliah itu hanya untuk ngejar IPK aja, hanya untuk bermindset bahwa gue kuliah nanti gue kerja selesai. Padahal teman-teman, kita sebagai seorang yang sudah Allah takdirkan untuk hidup berdaya, seharusnya level kita berpikir itu tidak hanya sampai situ. Tidak hanya berpikir bagaimana kita mengerjakan impian kita, tidak hanya berpikir bahwa kita harus melaksanakan rutinitas ini itu dan sebagainya, tapi memastikan bahwa ketika rutinitas kita itu kita lakukan, ketika pekerjaan apapun kita lakukan, kita pastikan ada mindset untuk bahwa hadirnya saya dimanapun, hadirnya saya di tempat apapun itu, dimanapun dan kapanpun, dengan siapapun saya bekerja, dengan siapapun saya berinteraksi, lingkungan harus merasakan dampak kebaikan yang saya punya. Makanya teman-teman, dalam satu ayat Quran, tentunya ini akan saya coba bawakan dua. Yang pertama adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa kita itu diturunkan, Allah menciptakan kita sebagai seorang manusia untuk menjadi khalifah fil ard, untuk menjadi khalifah di bumi, untuk menjadi pemimpin di bumi.
Nah, kalau namanya pemimpin, maka ketika nanti teman-teman jadi apapun, maka teman-teman harus berpikir untuk tidak hanya memimpin diri sendiri, tapi juga bisa memimpin yang lain. Bisa membuat orang lain yang kenal sama teman-teman itu jadi lebih baik. Membuat lingkungan teman-teman yang mungkin tadi teman-teman di situ melihat lingkungan itu gelap, tapi dengan kehadiran teman-teman itu jadi baik. Lingkungan itu, kita menjadi cahaya di tengah kegelapan yang mungkin nantinya bisa saja kita rasakan dalam lingkungan tertentu teman-teman semua. Lalu dilihat yang lain, kenapa kita harus jadi dai? Karena ini teman-teman ternyata menjadi tugas yang mulia, yang akhirnya diturunkan oleh para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW teman-teman semua. Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, tapi bukannya sekedar dagang cari uang untung selesai, enggak teman-teman. Tapi ketika berdagang memastikan bahwa ada perekonomian umat itu yang bergerak teman-teman semua. Ketika teman-teman misalnya nanti jadi dokter, bukan hanya sekedar jadi dokter, tapi menjadi dokter yang menanamkan fitrah bahwa yang menyembuhkan itu bukan dokter, tapi yang menyembuhkan adalah Allah SWT teman-teman semua lewat perantara dokter. Atau ketika teman-teman menjadi seorang penulis, bukan hanya penulis biasa saja, tapi penulis itu bisa membuat tulisan-tulisan yang teman-teman buat itu menggerakkan teman-teman yang lain, itu akhirnya membuat lebih baik teman-teman, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga buat umat teman-teman semua. Atau misalnya ketika teman-teman jadi perawat, ketika teman-teman jadi bidan misalnya untuk yang perempuan, teman-teman tanamkan bahwa fitrahnya misalnya melahirkan itu sakit, tapi tinggal teman-teman kuatkan bahwa insya Allah dengan izin Allah SWT itu bisa dilewati teman-teman. Jadi itu yang sebenarnya, jadi dai itu bukan hanya sekedar kita nyampein materi ceramah. Kalau saya boleh pinjem tagline-nya salah satu komunitas penerbun dakwah, di bajunya itu ada tagline tuh bahwa tugas dakwah itu bukannya untuk kiai saja teman-teman. Jadi kita pun juga punya tugas untuk itu teman-teman semua. Di ayat yang lain di Quran surat Ali Imran ayat 104, Allah bilang bahwa di antara kita ada segolongan orang yang akhirnya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran teman-teman semua. Dan apakah kita siap terjadi itu? Harus siap teman-teman semua, karena bisa jadi nantinya amal-amal kita itu juga ditentukan seberapa besar banyaknya orang akhirnya bisa baik seperti kita, karena kita mengajak pada kebaikan teman-teman semua. Dan teman-teman juga harus ingat, kalau teman-teman lihat juga di Quran surat Al-Asr ayat 1-3, ini menjadi dalil yang harus teman-teman tanamkan dalam diri teman-teman. Kenapa kita harus jadi dai sebelum menjadi apapun? Tadi ya, doa qabla kulli syai. Kenapa kita harus jadi dai sebelum menjadi apapun? Kenapa kita harus bermindset dai apapun peran kita teman-teman semua? Karena teman-teman Allah jelaskan di Quran Al-Asr ayat 1-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Siapa yang rugi? Manusia yang sendirian dan manusia yang hanya berpikir untuk diri sendiri aja. Yang ketika berperan bodoh amat soal orang, yang penting gua. Itu rugi teman-teman, rugi di akhirat pasti. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lalu menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka teman-teman, itulah tugas dai. Tadi menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran teman-teman semua. Itu tugas kita semua. Jadi berpikirnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga berpikir untuk orang lain teman-teman semua. Lalu ada alasan lain lagi yang ini semoga memperkuat kita. Kenapa kita harus bermindset dai? Bermindset untuk mengajak kebaikan apapun peran kita. Karena apa teman-teman? Teman-teman bayangin kalau misalnya Rasulullah SAW ketika dapat wahyu dari Jibril, dari Allah SWT, lewat perantara Jibril, lalu Rasulullah bilang ke Khadijah,
ya Khadijah, udah kita simpen aja risalah ini buat keluarga kita aja. Orang lain mah biarin aja lah, orang kita ini udah pasti masuk surga kok, ngapain bagian yang lain. Kalau Rasulullah berpikir seperti itu teman-teman, gak mungkin kita bisa menikmati nikmatnya Islam. Kalau orang tua kita dulu gak belajar ya, gak belajar untuk memahami Islam dengan benar, belum tentu kita bisa di posisi ini teman-teman semua, bisa merasakan Islam yang nikmatnya ini menyertai alam semesta teman-teman semua. Maka jangan sampai perjuangan para Rasul, para generasi sebelumnya itu terhenti di kita. Jangan sampai teman-teman. Karena bukti cinta kita kepada Allah SWT, bukti cinta kita kepada Rasul, dan bukti cinta kita kepada agama ini adalah terus melanjutkan risalah itu. Seperti yang sudah dilakukan oleh Rasul dan sudah dilakukan oleh para tabi'in sampai nyampe ke negara kita, sampai nyampe ke ustadz-ustadz kita, sampai nyampe ke keluarga kita, dan setelah itu kita melanjutkan teman-teman untuk anak-anak kita, untuk cucu kita dan generasi kita seterusnya teman-teman semua. Semoga akhirnya kita bisa punya mindset itu. Jadi juga jangan sampai berpikir bahwa ketika gue udah rohis, ketika udah lulus rohis, udah gue gak dakwah lagi. Gak begitu teman-teman, dakwah tuh terus bahkan sampai kita meninggal teman-teman, semoga kita mati dalam keadaan masih punya mindset dakwah dalam setiap peran-peran kita teman-teman semua. Amin Allahumma amin. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Dan tugas kita bukan untuk memastikan dakwah itu menang teman-teman semua. Tugas kita bukan untuk akhirnya memastikan bahwa lingkungan kita itu akan menang nanti, enggak. Tapi tugas kita memastikan bahwa kita selalu ada dalam dakwah sampai kita meninggal teman-teman. Karena bisa jadi mungkin kita sudah meninggal, tapi ternyata nanti masalah kemenangan dakwah itu adalah bukan kita, tapi anak-anak dan cucu kita teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi bekal untuk kita semua teman-teman semua. Amin Allahumma amin. Saya akhiri. Afa minkum ahakum birabbikum la takunu momentarin. Yang benar datangnya dari Allah, maka janganlah kita terpercaya ragu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan dakwah, Allah.